Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Dan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 dari total 14 pertemuan pada semester ini. Dan bab yang akan kita bahas adalah bab 20 mengenai direct costing, cost volume profit analysis, dan theory of constraint. Buku yang kita gunakan adalah buku akuntansi biaya Cost Counting karya William K. Carter. Ada 8 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membedakan antara direct costing dengan absorption costing. Yang kedua, menjelaskan penggunaan direct costing. Yang ketiga, menjelaskan argumentasi dan pertentangan terhadap direct costing. Yang keempat, menghitung level penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai profit tertentu. Yang kelima, menyiapkan break-even chart. Yang keenam, menetapkan dan menghitung margin of safety dan margin of safety ratio. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan antara direct costing dan theory of constraints. Dan 8, menjelaskan cara memperbaiki hambatan atau bottleneck pada sistem produksi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang direct costing dan absorption costing. Tarif overhead atau overhead rate, baik yang aktual atau actual overhead maupun yang telah ditetapkan sebelumnya predetermined, digunakan untuk menerapkan biaya overhead ke dalam produk-produk. Ini sudah kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menetapkan porsi biaya overhead yang dimasukkan ke dalam tiap produk yang dihasilkan dalam satu periode. Hal seperti ini, yaitu memasukkan biaya tetap maupun biaya variabel overhead ke dalam produk-produk tersebut, disebut dengan absorption costing, atau ada yang nyebutnya dengan full costing, dan ada yang nyebutnya dengan conventional costing. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa apa yang kita pelajari selama ini waktu kita membahas tentang job order costing, kemudian kita membahas proses costing, dan kemudian juga membahas ABC, activity based costing. Costing tersebut pada hakikatnya adalah full costing, atau disebut juga dengan absorption costing atau conventional costing. Mengapa? Karena seluruh biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok. Terdapat beberapa permasalahan serius di dalam absorption costing. Yang pertama, adanya fluktuasi pada unit cost yang disebabkan oleh nilai over dan under applied overhead yang berubah-ubah di tiap periodenya sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Jadi ketika Anda belajar mengenai job order misalkan atau proses costing, Anda tahu bahwa di akhir periode kita akan menghitung antara factory overhead yang actual, akunnya adalah FOH control, kita bandingkan dengan FOH yang applied. Biasanya akan ada selisih baik dia over maupun under applied. Nah, angka ini kalau dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya, kalau misalkan kita berada di periode sekarang, maka ketika dibandingkan dengan periode sebelumnya, umumnya dia akan berubah-ubah. Jadi di setiap periode kita akan menemukan, misalkan saat ini adalah over, sebelumnya mungkin under, sebelumnya lagi mungkin over, mungkin sebelumnya lagi under. Jadi bisa berubah. Kalaupun dia sama-sama over applied, mungkin angkanya pun berubah-ubah. Kalaupun dia under applied, mungkin angkanya pun berubah. Ini disebut dengan fluktuasi. Biaya tetap overhead yang nilainya substansial tidak dapat ditelusuri ke produk individual ataupun aktivitas, sekalipun kita menggunakan activity based costing. Akibatnya, porsi biaya tetap overhead yang teralokasi ke dalam sebuah produk memiliki hubungan yang kecil dengan biaya yang sesungguhnya terjadi untuk menghasilkan produk tersebut. Ini adalah tanda kutip ya, ini adalah kritikan dari direct costing gitu ya, mengenai kondisi yang ada di absorption costing atau full costing. Biaya produk yang tidak reliable ini atau tidak andal ini
menjadikan analisis profitabilitas perusahaan pun menjadi tidak reliable atau tidak handal. Ini adalah sekali lagi kritikan direct costing. Nah, bagaimana dengan direct costing? Direct costing dikenal juga dengan nama variable costing atau ada yang nyebutnya dengan marginal costing. Jadi direct costing, variable costing, marginal costing itu sama. Pada direct costing, produk hanya dibebani biaya manufaktur yang secara langsung berkaitan dengan volume. Direct material, direct labor, dan variable factor overhead dibebankan ke work in process, finished good, dan cost of goods sold. Anda perhatikan bahwa pada direct costing yang dialokasikan ke dalam work in process, finished good, dan cost of goods sold adalah direct material, direct labor, dan variable factor overhead. Artinya Anda perhatikan di sini untuk factor overhead hanya mencantumkan yang variable saja, sementara yang fix tidak dimasukkan ke dalam inventory, baik inventory work in process, finished good maupun juga masuk ke dalam harga pokoknya. Lantas kemanakah fixed overhead ini? Seluruh biaya tetap produksi, fixed manufacturing cost, diperlakukan sebagai biaya periode atau period expenses. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam inventory, melainkan dicatat sebagai expense. Itu adalah direct costing dengan absorption atau full costing. Di dalam direct costing, tujuannya selain untuk menghitung cost-nya, di sini kita tidak membahas bagaimana menghitung harga pokok menggunakan direct costing. Di sini hanya untuk mengenalkan saja kepada Anda bahwa selain apa yang Anda pelajari sebelumnya, yaitu kita sebut dengan full costing tadi, sebenarnya ada costing yang lain, yaitu direct costing. Bahkan sebelumnya di chapter yang lalu kita membahas tentang standar costing. Jadi demikian banyak costing di dalam akuntansi biaya. Jadi sekali lagi di chapter ini kita tidak akan membahas bagaimana menghitung costing atau menghitung harga pokok menggunakan direct costing, tapi Anda sekedar tahu saja bahwa ada yang disebut dengan direct costing, di mana direct costing hanya memperhatikan variable cost-nya saja. Nah, di dalam direct costing ini ada istilah contribution margin atau disingkat dengan CM. Contribution margin atau marginal income, ada yang nyebutnya dengan marginal income, tapi biasa lazim disebut dengan contribution margin, adalah perbedaan antara pendapatan dari penjualan atau sales dengan seluruh biaya variabel. Jadi istilah contribution margin muncul di dalam direct costing. Mengapa? Karena di sini menandingkan antara sales dengan biaya variabel saja. Jadi di full costing tentu saja berarti kita tidak akan menemukan istilah contribution margin karena di sana memasukkan biaya tetap. Sementara direct costing hanya biaya variabel. Nilai ini dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel, baik biaya manufaktur maupun biaya non manufaktur dari nilai penjualannya. Itulah contribution margin. Pada direct costing, contribution margin ini dapat dihitung secara total dari keseluruhan perusahaan, jadi total dalam satu perusahaan secara utuh begitu, atau secara terpisah untuk tiap lini produk, per wilayah penjualan, atau per divisi operasi, atau hal-hal lain yang bisa ditetapkan oleh perusahaan. Jadi contribution margin tidak hanya berlaku untuk keseluruhan perusahaan begitu, bisa juga untuk hal-hal yang sifatnya parsial. Contribution margin juga dapat dihitung berdasarkan per unit. Ini adalah ilustrasi bagaimana menghitung contribution margin. Sini ada sales 10.000 unit, harga per unitnya 70, berarti totalnya adalah 700.000. Kemudian sini ada variable cost, karena kita menggunakan direct costing ya, di sini hanya variable cost. Nilainya 42 per unit kalikan 10.000, 420.000. Sehingga contribution marginnya adalah kalau per unit 70 per 42 sama dengan 28. Jadi Anda bisa menghitung contribution margin per unit, atau Anda bisa menghitung contribution margin dalam total. 700 dikurangi 420 sama dengan 280.000. Baru kemudian kalau Anda kurangkan dengan fixed cost, jadi biaya-biaya tetap, maka hasilnya adalah operating income.
Misalkan di sini fixed cost-nya 175.000, maka operating income-nya adalah 105.000. Dan di sisi kanan di sini diberikan persentase. Dan persentase untuk ini adalah bagian dari income statement, maka yang 100% adalah sales. Hal ini kalau Anda belajar di manajemen keuangan, khususnya analisis keuangan, akan disampaikan bahwa ada satu bentuk laporan keuangan yang disebut dengan common size financial statement, di mana untuk menghitung persentase untuk income statement menggunakan sales sebagai patokan 100%. Bagaimana dengan sudut pandang direct costing? Jadi setelah Anda tahu direct costing, absorption costing, dan kemudian contribution margin, mari kita lihat bagaimana sudut pandang direct costing secara keseluruhan. Jadi produk maupun biaya di dalam direct costing itu bisa digunakan untuk internal users dan juga bisa digunakan untuk external users. Jadi bisa dipakai mereka-mereka yang ada di dalam perusahaan maupun mereka-mereka yang berada di luar perusahaan. Untuk apa saja? Kalau di dalam perusahaan, yang pertama bisa dipakai untuk menghitung atau membuat planning dalam hal profit atau profit planning, jadi perencanaan profit. Yang kedua, perusahaan juga bisa menggunakan direct costing untuk product pricing, menentukan harga suatu produk. Yang ketiga, bisa melakukan evaluating profitability of multiple product, melakukan evaluasi profitabilitas atas berbagai produk. Dan kemudian yang keempat, bisa juga dipakai untuk pengambilan keputusan, decision making. Dan yang kelima, digunakan untuk pengendalian biaya, cost control. Artinya bahwa direct costing ini memiliki fungsi yang cukup luas gitu ya di internal perusahaan, karena mencakup hal-hal seperti ini. Sedangkan direct costing, baik produk maupun cost-nya, apabila digunakan untuk mereka yang berada di luar perusahaan, setidaknya bisa dipakai untuk menghitung cost of inventory, bisa dipakai untuk menghitung income determination, dan kemudian bisa juga dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Ini saja perlu Anda ketahui bahwa karena ini konteksnya adalah akuntansi biaya atau akuntansi manajemen yang memang agak berbeda dengan akuntansi keuangan. Di dalam akuntansi keuangan sudah ditetapkan bahwa penghitungan harga pokok, begitu ya, kemudian penentuan income dan pelaporan-pelaporan yang ada di laporan keuangan menggunakan yang full costing. Jadi standar akuntansi keuangan termasuk di Indonesia, seingat saya, cenderung menggunakan full costing atau absorption costing untuk pelaporan eksternal. Untuk internal bebas-bebas saja gitu. Anda mau menggunakan costing yang mana silakan, karena konsumsinya dilakukan oleh mereka yang ada di dalam perusahaan. Sementara untuk eksternal memang di sini terikat dengan standar akuntansi yang berlaku di satu negara. Baik, kita masuk ke materi berikutnya tentang analisis cost volume profit atau CVP atau CVP analysis. CVP berkaitan dengan penentuan volume penjualan dan bauran produk atau produk campuran mixed product dalam rangka untuk mencapai level atau tingkat profit yang diharapkan. Analisis ini merupakan alat bantu manajemen dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan profit, berkaitan dengan mixed product, bauran produk, dan berkaitan dengan volume penjualan. CVP didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, seluruh biaya dapat dipisah ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Mengenai pemisahan, kalau ada biaya semi variabel gitu ya, mengenai pemisahan biaya semi variabel ke dalam fix dan variabel sudah kita pelajari di materi yang lalu. Total biaya tetap adalah konstan selama rentang analisis. Jadi selama rentang waktu penganalisisan diasumsikan biaya tetap konstan. Karena kita tahu bahwa biaya tetap ini memang konstan pada satu rentang tertentu atau range tertentu, dan dia bisa naik pada range yang berikutnya. Total biaya variabel berubah proporsional sesuai dengan perubahan volume, atau biaya variabel per unitnya bersifat konstan dalam rentang yang relevan.
Jadi biaya variabel itu secara total berubah secara volume, berubah sesuai dengan volume, namun secara unit sebenarnya dia bersifat konstan. Di dalam analisis cost volume profit yang terkenal adalah analisis break even. Jadi kita akan gunakan analisis ini untuk melakukan penilaian atau evaluasi atas kinerja perusahaan. Analisis break even digunakan untuk menentukan level penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk memulihkan seluruh biaya yang terjadi selama suatu periode. Titik break even atau disebut dengan titik impas karena tidak rugi, tidak untung begitu, adalah titik di mana biaya sama dengan pendapatan. Jadi ketika biaya sama dengan pendapatan, itu sama artinya keuntungan sama dengan nol, atau tidak untung, tidak rugi. Itu disebut dengan titik break even. Manajemen harus menentukan titik impas untuk menghitung margin of safety. Jadi ketika Anda sudah menentukan titik break even, Anda bisa juga menghitung yang namanya margin of safety, yaitu suatu batas yang mengindikasikan berapa banyak penjualan boleh turun atau menurun dari level target sebelum akhirnya perusahaan akan merugi. Jadi kalau Anda menjadi seorang pengusaha atau bertugas sebagai manajer keuangan misalkan, Anda juga perlu menghitung berapa titik break even perusahaan dan kemudian berapa nilai margin of safety-nya. Karena kalau Anda tidak mengetahui dua angka ini, bisa saja sebenarnya titik penjualan Anda sudah berada di margin of safety, dan itu artinya Anda sedang merugi dan akan terus merugi. CVP dapat dihitung menggunakan data historis, data masa lalu, atau menggunakan data berupa data proyeksi. Jadi Anda boleh menggunakan data masa lalu atau Anda proyeksi ke depan. Silakan saja. CVP didasarkan pada hubungan sebagai berikut. Jadi analisis CVP ini yang nantinya kita pakai untuk menghitung break even point, itu rumus dasarnya ini rumus umum saya kira. Ya, jadi profit itu sama dengan total revenues dikurangi total cost. Logikanya begitu. Jadi total pendapatan dikurangi total biaya adalah profit, bukan? Oke, di mana total cost-nya kita bagi dua. Tadi sudah disebutkan asumsi dalam CVP adalah bahwa biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jadi rumus awalnya sebenarnya adalah profit sama dengan total revenue dikurangi total cost, di mana total cost-nya terdiri dari total variable cost dan fixed cost. Dari sini Anda bisa melakukan modifikasi rumus, di mana total revenues menjadi seperti ini, sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Jadi Anda pindahkan yang sisi ini, Anda pindahkan ke sana. Ya. Atau kalau menggunakan notasi, rumusnya seperti ini. R, total revenue adalah R, sama dengan fixed cost, F besar ini, ditambah dengan variable cost, V kecil. Kalau variable cost ini sebenarnya V kali Q gitu ya. Nah di sini kita ganti dengan V kecil kali R, R ini total revenue, ditambah dengan P, P ini profit, lambang profit. V adalah variable cost per dollar of sales revenue. Jadi variable cost per dollar dari revenue, sales revenue. Ini R. Dan rumus ini bisa Anda kembangkan menjadi seperti ini. Jadi R sama dengan F plus dalam kurung V kali R buka kurung atau tutup kurung ditambah dengan P, sehingga R dikurangi dalam kurung V kali R tutup kurung sama dengan F ditambah P, dan kemudian bisa seperti ini, R dikalikan 1 min V sama dengan F ditambah P, dan kemudian rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah rumus break even point, di mana R sama dengan F ditambah P, profit, di mana kalau break even point profitnya nanti sama dengan 0 dibagi dengan 1 min V, di mana F plus profit ini adalah total fixed cost ditambah profit, sedangkan 1 min V ini disebut dengan contribution margin per sales dollar atau contribution margin per penjualan.
Jika profit sama dengan 0, titik impas diukur dalam nilai penjualan, maka RBE ini R sebenarnya gitu ya, tapi BE ini adalah break even, yaitu ketika P-nya sama dengan 0. Sehingga ini kalau Anda jadikan 0 kan tinggal F saja. Sehingga nilai sales break even, at break even, kita bacanya begitu, nilai revenue atau sales at break even adalah fixed cost dibagi dengan 1 min V, atau fixed cost, total fixed cost dibagi dengan contribution margin per sales dollar. Contribution margin per sales dollar ini juga disebut dengan contribution margin ratio atau ratio ya, singkatannya adalah C garis miring M, atau Anda baca dengan CM, contribution margin ratio, karena ratio bentuknya adalah persentase. Contoh untuk menghitung titik impas. Di sini diberikan data total sales revenue at normal capacity 6 juta, total fixed cost-nya 1.600.000, total variable cost at normal capacity-nya 3.600.000, sales price per unitnya 400, dan variable cost per unitnya 240. Sehingga menggunakan rumus yang sebelumnya diberikan ini, R at break even sama dengan F dibagi marginal contribution margins ratio ya, maka Anda tinggal masukkan saja data tersebut. Fixed cost-nya 1.600.000, kemudian 1 dikurangi V nya adalah 3.600, ini variable cost at normal capacity dibagi dengan revenue. Jadi V kecil ini sebenarnya adalah total variable cost dibagi dengan total revenue. Hasilnya Anda bisa lihat di sini persentase, jadi 0,4 atau 40%, karena ini tadi adalah kita sebut dengan contribution margin ratio, maka 1.400 dibagi dengan 0,4 sama dengan 4 juta. Artinya perusahaan harus mendapatkan sales senilai 4 juta kalau tidak ingin untung atau tidak ingin rugi. Tentu saja dari sini kita harus menghitung bahwa keuntungan perusahaan, revenue perusahaan harus di atas 4 juta. Apabila di bawah 4 juta maka perusahaan merugi. Kalau Anda ingin menghitung CVP dengan pendekatan unit, tadi pendekatan dolar atau pendekatan rupiah gitu ya. Sekarang kita ingin membuat dalam pendekatan unit. Rumus yang tadi kita bisa modifikasi seperti ini. Jadi R sama dengan F ditambah dengan V kali R ditambah P, di rumus sebelumnya. Kemudian Anda bisa modifikasi di mana R ini adalah P kali Q. Jadi kalau Anda ingat sales itu kan price dikali quantity gitu ya. Kemudian fixed cost ditambah dengan C kali Q. Jadi VR ini bisa juga dirubah dengan sama, ini kan adalah variable cost gitu ya, total, Anda boleh bilang begitu. Juga sama, dia adalah variable per unit ya, variable cost per unit dikalikan dengan Q-nya, quantity, ditambah dengan P. Di sini ada keterangannya sudah diberikan. Kemudian dari sana Anda bisa melakukan modifikasi, P kali Q dikurangi C kali Q sama dengan F ditambah P. Ini dipindahkan ke sana. Oke. Dan kemudian Anda bisa ambil Q-nya, ya Q-nya saja dalam kurung P dikurangi C sama dengan F ditambah P. Sehingga Q-nya gitu ya. Jadi kita ingin ambil Q-nya karena Q ini adalah break even point at quantity dalam bentuk kuantitas ya, sama dengan F ditambah P dibagi P dikurangi C. P ini price untuk sales, C ini adalah margin variable cost per unit. Dan ketika P-nya sama dengan 0, jadi kalau P-nya sama dengan 0, ingat itu adalah break even point. Jadi Q at break even point sama dengan F dibagi P dikurang C. Ini adalah break even in unit of product. Apabila dibuat dalam bentuk grafik, jadi break even charts gitu ya, kurang lebih seperti ini. Sumbu yang mendatar X ini adalah sales volume in dollars and unit ya, jadi dalam bentuk dolar atau dalam bentuk unit. Sedangkan yang vertikal atau sumbu Y ini adalah cost. Kemudian ingat bahwa yang biru ini adalah gambar untuk menunjukkan fixed cost ya, fixed cost line. Ini garis fixed cost. Kemudian nanti ada variable cost begini misalkan.
dan kemudian ketika variabel dengan fixnya digabung, dia akan menjadi yang hijau ini. Jadi yang hijau ini adalah total cost line, ya, total cost, garis total cost. Dan kemudian ada satu garis yang warna merah, ini adalah garis penjualan. Jadi garis penjualan biasanya digambarkan memotong sumbu X dan Y sama besar atau pada sudut 45 derajat. Lurus ke sana, ini adalah garis penjualan, sales line. Nah, Anda perhatikan garis merah dengan garis hijau ada titik temunya. Nah, titik pertemuan antara total cost, yang hijau ini total cost, dengan sales gitu ya, dengan total revenue atau sales, titik inilah disebut dengan break even point, titik di mana perusahaan tidak untung, tidak rugi. Nah, oleh karenanya di atas sana, ya, di atas sana, jadi selisih antara yang merah dan hijau di atas ini disebut dengan profit area. Ini daerah di mana perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi di area-area ini dia akan dapat keuntungan. Sementara yang di bawah ini adalah loss area, kondisi atau area di mana perusahaan akan mengalami kerugian. Ini adalah break even charts. Dalam menggunakan CVP, manajemen harus memahami bahwa yang pertama, perubahan dalam per unit biaya variabel akan mengubah rasio contribution margin dan juga titik impas. Silakan nanti Anda buktikan dari rumus yang ada tadi, coba Anda utak-atik. Jadi Anda bikin angka, silakan Anda gunakan angka sebebasnya gitu, kemudian Anda rubah angka itu, di mana perubahannya Anda lakukan pada biaya variabel, Anda kemudian cek dampaknya. Apakah dia akan mengubah contribution margin ratio dan titik impas atau tidak. Kemudian yang kedua, perubahan dalam harga jual juga akan mengubah rasio contribution margin atau contribution margin ratio dan juga titik impas. Jadi biaya unit atau biaya variabel per unit dirubah akan mempengaruhi contribution margin dan titik impas. Ada mengubah harga jual pun akan mengubah contribution margin dan titik impas. Yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap akan mengubah titik impas tetapi tidak mengubah contribution margin. Jadi kalau fixed cost yang Anda geser, Anda rubah, maka titik impasnya saja yang berubah, namun contribution marginnya tidak berubah atau tetap. Dan yang keempat, kombinasi perubahan dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan arah yang sama akan menyebabkan perubahan yang sangat tajam dalam titik impas. Jadi kalau Anda bikin gitu, kombinasi perubahan antara biaya tetap dan variabel, jadi biaya tetapnya bertambah, misalkan biaya variabelnya juga ikut bertambah, itu akan menyebabkan perubahan yang sangat tajam dalam titik impas. Ini adalah kondisi-kondisi yang perlu diketahui oleh manajemen keuangan atau manajer keuangan atau manajer di produksi terkait dengan penggunaan GVP, Cost Volume Profit Analysis. Mari kita lihat gambarannya. Kita ambil contoh ketika fixed cost-nya yang berubah. Yang biru ini adalah fixed cost awal, gitu ya. Sehingga yang hijau utuh ini adalah total cost-nya, yaitu setelah fixed cost ditambah dengan variable cost-nya. Seperti yang tadi, ketika digabungkan atau bertemu dengan garis penjualan, maka ada titik break even di sini. Bagaimana ketika fixed cost-nya kita turunkan? Jadi fixed cost-nya kita kurangi. Ketika kita kurangi, maka garisnya yang bawah ini, garis biru putus-putus. Otomatis total cost-nya juga akan berubah sesuai dengan garis hijau putus-putus ini. Ya, dan kemudian dengan asumsi penjualannya tetap seperti ini, maka Anda lihat terjadi perubahan titik break even. Jadi break even point-nya berubah, bergeser dari yang titik pertama ini ke titik yang kedua. Ini contoh dampak, salah satu saja gitu ya, dampak ketika dalam break even point ketika fixed cost-nya kita kurangi. Demikian pula kalau fixed cost-nya dinaikkan begitu ya, maka dia akan menggeser titik impas. Dan Anda bisa menggunakan pola yang sama, grafik seperti ini. Boleh Anda menggunakan angka atau menggunakan grafik seperti ini untuk melakukan simulasi ketika misalkan variable cost yang berubah gitu, atau variable cost dan
fixed cost-nya berubah, atau mungkin pendapatan berubah, ya, silakan saja. Kemudian ada istilah margin of safety. Margin of safety ini menunjukkan berapa banyak penjualan boleh turun dari angka tertentu, atau di sini disebut dengan angka penjualan terpilih, selected sales figures atau target gitu, sebelum perusahaan berada pada titik impas atau sebelum perusahaan akan menderita kerugian. Margin of safety yang dinyatakan sebagai suatu persentase dari penjualan disebut dengan margin of safety ratio, biasa disingkat dengan MS, M garis miring S. Rumusnya seperti ini. Margin of safety ratio adalah selected sales figure dikurangi break even sales dibagi dengan selected sales figure. Jadi sederhana sekali untuk margin safety ratio. Kita ambil contoh, PT Northstar memiliki penjualan terpilih 5 juta dan penjualan break evennya 4 juta. Maka mudah saja kita bisa menghitung margin of safety ratio-nya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Maka 5 juta dikurangi 4 juta dibagi dengan 5 juta. Hasilnya adalah 20%. Jadi untuk margin of safety ratio bentuknya persentase. Hubungan antara margin safety ratio dengan contribution margin ratio dan profit ratio. Jadi kita sudah bahas contribution margin ratio. Profit ratio juga sebenarnya kita pernah bahas gitu. Jadi profit ratio itu ya selisih antara penjualan pendapatan dikurangi dengan harga pokoknya atau dengan total biaya. Nah, di mana profit ini sekian persen dari sales, disebut dengan profit ratio. Rumusnya seperti ini. Ini hubungan antara margin safety ratio, profit contribution margin ratio, dan profit ratio, di mana margin of safety ratio itu sama dengan profit ratio dibagi dengan contribution margin ratio. Ini sekedar untuk Anda ketahui saja, dan Anda bisa lihat di buku teksnya. Anda bisa coba ulas kembali bagaimana penggunaan ketiga hubungan ini dalam bentuk angka. Kita masuk ke teori ke materi yang terakhir, yaitu theory of constraint atau teori kendala. Ini adalah teori yang paling banyak dibahas ya di beberapa literatur, di berbagai mata kuliah juga dibahas tentang theory of constraints atau teori kendala, di mana teori ini memberikan satu gambaran bahwa ketika Anda memiliki satu kendala, maka kendala-kendala ini harus dianalisis sedemikian rupa dan kemudian membuat satu langkah atau upaya-upaya di mana kendala itu menjadi hilang atau berkurang. Theory of Constraint atau TOC, versi khusus dari direct costing untuk mengoptimalisasi kegiatan perusahaan dalam jangka pendek adalah teori kendala atau Theory of Constraint, di mana Theory of Constraint ini dikembangkan oleh Dr. Eliyahu Goldratt. Perbedaan antara TOC, Theory of Constraint, dan direct costing adalah bahwa Goldratt memfokuskan hanya pada biaya variabel dan meyakini bahwa direct labor tidak sepenuhnya bersifat variabel. Jadi ini perbedaan sebenarnya ya antara TOC dengan direct costing, di mana direct costing meyakini direct material dan direct labor itu sama-sama variabel. Untuk direct material memang tidak bisa dibantahkan gitu ya. Direct material itu umumnya atau boleh dibilang 100% dia berupa biaya variabel karena menyangkut volume. Untuk direct labor selama ini kita juga menganggap bahwa direct labor sepenuhnya adalah variabel. Namun TOC, Theory of Constraint, mengatakan bahwa Goldratt meyakini bahwa direct labor tidak sepenuhnya bersifat variabel, atau dengan kata lain di dalam direct labor ini ada unsur biaya tetapnya. Itu perbedaan pandangan antara TOC dengan Theory of Constraint dengan direct costing. Biaya variabel yang benar-benar nyata dan signifikan adalah biaya bahan. Ini yang tak terbantahkan gitu ya, yang meliputi seluruh raw materials, parts, part-part atau elemen-elemen, dan komponen-komponen. Pada situasi tertentu, kalau ada shipping cost, biaya pengiriman, sales commissions, komisi penjualan, dan sub
subcontracting atau subkontrak, subcon orang nyebutnya begitu. Dan customs duties, biaya kalau Anda ke luar negeri itu terkait dengan biaya cukai, biaya masuk begitu, bisa saja bersifat variabel. Namun biaya tersebut lebih sering bersifat samar atau setidaknya ada sebagian yang bersifat tetap. Ingat bahwa kita sedang membahas direct costing, di mana fixed cost itu memang dikeluarkan dalam penghitungan karena fixed cost akan dimasukkan ke dalam period expense, biaya periode. TOC menggunakan 3 basis ukuran, yaitu yang pertama adalah hasil atau throughput, yang mirip dengan contribution margin. Throughput didefinisikan sebagai suatu tarif di mana suatu sistem bisa menghasilkan uang melalui penjualan dan dihitung sebagai penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ingat ya, direct costing memang seperti ini juga. Jadi penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi yang pertama adalah throughput menurut TOC, dan kemudian yang kedua adalah operating expenses yang berhubungan dengan conversion cost. Masih ingat apa itu conversion cost dan prime cost? Kemudian yang ketiga, basis ukuran yang ketiga adalah aset dengan pendekatan khusus terhadap materials cost in inventory. Material cost in inventory kita nyebutnya adalah cost of goods sold kalau sudah terjual. Kalau belum terjual, namanya adalah inventory saja. Ya. Langkah-langkah Goldratt dalam mengimplementasikan TOC ini sebagai proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam suatu sistem. Kemudian yang kedua, memutuskan bagaimana cara memanfaatkan kendala-kendala dari sistem tersebut. Yang ketiga, menjadikan segala hal lainnya patuh pada keputusan yang sudah ditetapkan di atas ini, nomor 2 ini. Yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang ada pada sistem. Artinya kalau ada kendala, kendala itu diungkap gitu ya, dan dibahas. Dan yang kelima, apabila pada langkah sebelumnya satu kendala telah terpecahkan, maka kembalilah ke langkah pertama. Namun ingat, jangan biarkan ketidakpedulian tim ya, yang ada di dalam perusahaan menyebabkan satu kendala sistem. Ini adalah konsep-konsep yang ditawarkan oleh Goldratt terkait dengan theory of constraints, yaitu teori untuk menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam satu kegiatan. Karena kita sedang bicara tentang kegiatan produksi, maka teori ini bisa kita pakai untuk memecahkan kendala-kendala yang ada di dalam sistem produksi. Saya kira itu materi kita pada chapter ini. Memang tidak diungkap secara detail karena materi pada chapter ini memang untuk mengenalkan saja kepada Anda. Setelah Anda belajar tentang bagaimana menghitung harga pokok menggunakan job order, process costing, ABC, dan kemudian Anda melakukan analisis dalam bentuk standar costing, dan sekarang Anda diperkenalkan yang disebut dengan direct costing secara sederhana sedemikian rupa. Dan tadi diakhiri dengan pengenalan tentang theory of constraint. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran yang lain. Terima kasih.